Salam, selamat sore Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk bersekutu kembali di dalam ibadah sektor GMMI Jemaat Kota Kupang. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mari masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada sore hari ini karena Tuhan menyertai, memimpin setiap langkah hidup kami. Dan pada sore hari ini di ibadah sektor kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir memimpin ibadah kami, bahkan dalam perenungan ibadah pada sore hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kiranya hamba-Mu bisa menyampaikan dalam bahasa sederhana. Dan berkati juga jemaat-Mu juga yang akan mendengar. Tuhan berkati mereka supaya mereka bisa memahami apa yang disampaikan oleh hamba-Mu di tengah-tengah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami siapkan hati kami, pikiran kami fokus pada kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai ayatnya ke-26. Sekali lagi dari Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai ayat 26. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada sore hari ini adalah pengharapan dalam kesukaran. Sekali lagi, tema kita pada sore hari ini adalah pengharapan dalam kesukaran. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tidak lagi menghiraukan yang namanya pengharapan ketika mereka ada di dalam sebuah kesukaran, tetapi mereka terus menerus hidup di dalam sebuah kekecewaan dan akhirnya putus asa. Dalam bukunya Philip Yancey berkata bahwa kekecewaan terhadap Tuhan itu diawali oleh responnya Tuhan atas penderitaan yang dialami oleh beberapa orang. Mereka telah berdoa berkali-kali, bahkan sampai mereka menangis, tetapi Allah seakan-akan tersembunyi diam dan tidak mendengar setiap seruan mereka. Ini juga yang dialami oleh Yeremia. Dia menyaksikan bahwa bagaimana ia mengalami sendiri, bagaimana juga bangsa Yehuda mengalami sendiri hukuman dari Tuhan dengan cara mereka dibuang di Babel, menjadi budak di bangsa Babel, dan bahkan Yerusalem dan Bait Allah yang mereka pertahankan selama ini telah dihancurkan. Bahkan mereka juga menjadi tertawaan atau olokan oleh bangsa-bangsa lain. Kita bisa lihat dari ayat pertama sampai ayatnya ke-20 bagaimana penderitaan yang dialami oleh mereka dan juga Yeremia sendiri. Dan mereka dihalau ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Mereka dipukul berulang-ulang. Bahkan katanya, ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkan dan sebagainya. Ini hal yang mengerikan sekali kalau kita bisa merenungkan dari ayat pertama sampai ayatnya ke-20. Yeremia selalu diliputi oleh kesedihan yang mendalam. Bahkan dia berkata, jiwaku teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku, di ayatnya ke-20. Namun kita memperhatikan di ayatnya ke-21 dan seterusnya itu berbeda cara pandang, berbeda cara berbicara yang disampaikan oleh Yeremia. Yeremia tidak mau terus menerus hidup di dalam kepahitan itu, tetapi dia mengubah cara pandangnya. Dia berkata di ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dalam teks bahasa Ibrania secara luas, kata ini atau nats ini berkata begini, ada hal-hal yang kukembalikan, oleh sebab itu aku berharap. Apakah hal yang dikembalikan oleh Yeremia di dalam teks pasal 20 ayat 21 itu? Berarti ada sesuatu yang selama ini Yeremia kehilangan sesuatu di dalam hatinya. Berarti ada sesuatu yang Yeremia abaikan selama ini. Apakah itu? Yaitu kebenaran tentang kebaikan Allah.
Yeremia mengubahnya kembali dengan memandang Allah sepenuhnya dalam menghadapi penderitaan ini. Yang sebelumnya hatinya telah dia kuasai oleh persoalan dan kemalangan Yehuda, dan sekarang ia memutuskan untuk mengisinya kembali dengan kebenaran tentang kebaikan-kebaikan Allah. Mungkin kebenaran ini sempat terlupakan, kemudian dia mengambil komitmen dan memutuskan untuk mengingatnya kembali, sehingga melalui cara pandang itulah Yeremia memiliki sebuah pengharapan. Pada saat perubahan cara pandang ini terjadi, suasana hati Yeremia menjadi berubah. Pada saat dia tidak lagi tertekan, sekarang ia berani berharap. Bukan hanya ia berharap, tetapi dia memiliki sebuah pengharapan. Dia tidak lagi melihat kondisi yang sedang terjadi, tetapi dia akan melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih oleh Tuhan, bagaimana cara pandang kita memahami kesukaran yang kita alami saat ini? Persoalan-persoalan apapun yang kita alami saat ini tergantung dari cara pandang kita. Apakah kita fokus pada kesukaran atau persoalan yang kita alami yang membuat kita semakin hari semakin kecewa dan membuat kita putus asa, atau berusaha memandang pada Allah yang penuh dengan belas kasihan sehingga kita mempunyai yang namanya pengharapan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita rubah cara pandang kita. Kalau cara pandang kita selama ini kita berfokus pada kesukaran persoalan, maka kita saat ini mengambil satu komitmen untuk berfokus pada satu titik, yaitu pada kebaikan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih oleh Tuhan, pengharapan Yeremia ini didasari oleh sebuah keyakinan. Maka keyakinan itu ialah yang pertama adalah keyakinan akan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Sekali lagi, keyakinan Yeremia ini, pengharapan Yeremia ini didasari oleh sebuah keyakinan. Yang pertama, keyakinan akan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Kita bisa baca di ayatnya ke-22 sampai ayat 23 berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih oleh Tuhan, keyakinan akan kasih setia Tuhan mengingatkan kita pada kebaikan-kebaikan Tuhan, baik pada masa lalu, kini, dan yang akan datang, yang selalu baru dan terus-menerus terjadi. Yeremia melihat kasih setia Tuhan dengan mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalunya. Dia melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin mereka, bagaimana mereka bisa menikmati berkat Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan pasti memulihkan juga mereka dari penderitaan di masa penderitaan ini di masa yang akan datang. Yeremia juga melihat kasih setia Tuhan. Dia melihat pada saat penderitaan mereka tidak dibinasakan secara brutal atau Allah tidak memusnahkan mereka dengan segera, tetapi mereka masih diberikan nafas kehidupan. Mereka masih bisa beraktivitas meskipun mereka di dalam tekanan yang berat. Nah, Yeremia juga meyakini kasih setia Tuhan pada janji Allah yang telah Dia sampaikan kepada Yehuda bahwa mereka akan mengalami pembuangan atau penderitaan di Babel selama 70 tahun, dan setelah itu mereka bebas dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, melihat kasih setia Tuhan dalam kesukaran? Bagaimana kita bisa melihat bahwa kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan di dalam setiap kesukaran, persoalan, penderitaan yang kita alami? Mungkin penderitaan kita saat ini mungkin tidak separah penderitaan yang dialami oleh Yehuda dan Yeremia. Dan kita tahu bahwa seperti Yeremia, dia meyakini bahwa penderitaan yang mereka alami hanyalah sementara. Maka kita juga perlu yakin sama seperti Yeremia bahwa masa kesukaran hanyalah sementara waktu saja. Tuhan pasti menetapkan waktu yang ditentukannya untuk memulihkan kembali kehidupan kita di masa-masa kesukaran ini. Oleh karena itu, kita harus tetap mengikuti prosesnya Tuhan. Kadang-kadang prosesnya Tuhan memproses kita melalui air yang tenang atau rumput yang hijau. Tetapi kadang-kadang juga Tuhan memproses kita dengan cara membawa kita ke dalam lembah kekelaman. Maka oleh karena itu, ikutlah prosesnya Tuhan meskipun kita di dalam
situasi yang mungkin kita menderita. Dalam menghadapi juga masa kesukaran, kita masih bersyukur. Mungkin saat-saat ini kita menghadapi persoalan yang besar, COVID-19. Maka kita jemaat GNMI, jemaat kota, kita masih bersyukur. Kita diberikan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, yaitu kita diberikan nafas hidup. Kita masih bisa makan, bisa beraktivitas, dan kita bisa masih melakukan hal-hal lain, dan masih kita bersekutu kepada Tuhan. Kita juga harus meyakini kasih setia Tuhan dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan melihat kembali pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu yang telah Ia lakukan. Maka kita yakin pasti Dia akan menolong kita di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Pertolongan Tuhan mungkin tidak mesti harus datang dari surga langsung turun ke bumi, tetapi mungkin melalui orang-orang di sekeliling kita. Oleh sebab itu saya ajak jemaat Tuhan untuk saling mewujudkan kasih setia Tuhan melalui diri kita masing-masing. Kita saling menolong satu dengan yang lain dalam kesukaran dan dalam persoalan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, itu keyakinan yang pertama. Dan keyakinan yang kedua di dalam pengharapan Yeremia itu adalah keyakinan bahwa Tuhan adalah bagianku. Keyakinan yang kedua adalah keyakinan bahwa Tuhan adalah bagianku. Kita baca di ayatnya ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Di sini sebenarnya Yeremia sedang membandingkan antara berkat Tuhan dan Tuhan sendiri. Mungkin semua pemberian Tuhan bisa hilang begitu saja. Misalnya seperti kesehatan, pekerjaan, kekayaan, dan keberhasilan. Bisa saja semuanya akan hilang karena kejahatan atau kecelakaan atau kesalahan diri kita sendiri dan lain sebagainya. Tetapi yang tidak bisa hilang di dalam hidup Yeremia adalah Tuhan. Dan juga mungkin seperti itu di dalam hidup kita. Karena Yeremia menganggap bahwa karena Tuhan adalah bagian hidupnya dan harta yang paling berharga dari apapun. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih itu, kita belajar dari perkataan daripada Yeremia bagaimana menghadapi penderitaan. Dia berkata bahwa Tuhan itu adalah bagianku. Maka bagaimana kita juga di dalam hidup kita. Maka saya berkata begini, jangan sekali-sekali kehilangan Tuhan di dalam hidup kita. Karena ketika itu terjadi, maka kita bukan siapa-siapa. Sehingga di dalam kesukaran kita tidak lagi memiliki sebuah pengharapan, tetapi kita akan berlomba-lomba menghina Tuhan. Kita tidak boleh kehilangan apapun. Kita boleh kehilangan apapun, tetapi jangan sampai kehilangan Tuhan. Mungkin Tuhan mengizinkan seperti kesehatan, pekerjaan, keberhasilan, kesehatan, mungkin semua terganggu dan mungkin hancur, supaya kita tidak menggantungkan diri kita ke sana, tetapi hanya kepada Dia saja. Jangan menggantungkan diri pada berkat Tuhan yang akan sebentar akan binasa, tetapi kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan yang aman, yang penuh dengan kedamaian. Sehingga ketika kita mengalami kesukaran, kita punya tempat perlindungan yang aman, yaitu Tuhan sendiri. Kenapa? Karena kita menjadikan Tuhan itu bagian di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam masa kesukaran ini kita diajarkan untuk memiliki yaitu cara pandang yang berbeda. Cara pandang bukan lagi berfokus pada persoalan sehingga kita putus asa, tetapi keyakinan pada kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dan keyakinan bahwa Tuhan adalah bagianku. Oleh sebab itu saya akan mengakhiri renungan kita pada sore hari ini. Saya akan bacakan ayat terakhir, yaitu di ayatnya ke-25 berkata demikian. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Untuk perenungan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini memberkati hidup kami dalam menghadapi masa-masa kesukaran yang kami alami saat ini. Mungkin kami memiliki masa kesukaran yang berbeda-beda, tetapi kami percaya Tuhan menolong, memberikan pengharapan dalam hidup kami.
Dan ajarlah kami untuk memiliki juga pengharapan bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan di dalam hidup kami, dan Engkau satu-satunya Tuhan bagian di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.